Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fauzan Akbar dari kelas C NPM 1921919092. Sini saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Ilmu Gizi tentang kebutuhan energi dan juga perhitungan kebutuhan energi. Ya, baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu kebutuhan energi. Energi ini sendiri yaitu merupakan suatu zat untuk diperlukan di berbagai proses tubuh yang pada akhirnya untuk melakukan kegiatan. Mengapa energi dibutuhkan oleh tubuh kita? Karena energi merupakan sesuatu daya untuk zat yang dibutuhkan tubuh dan untuk melakukan gerakan. Dengan energi kita bisa bergerak, bisa melakukan aktivitas berolahraga dan lain-lainnya. Kemudian satuan besaran energi ini yaitu kilokalori, namun pada umumnya sering menyebut hanya kalori saja. Nah, 1 kalori adalah cuma panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu air 1 kg sebanyak 1 derajat Celcius. Baik, di sini juga ada manfaat energi. Menurut pada tahun 2000 energi bermanfaat untuk proses pertumbuhan dan mempertahankan jaringan tubuh. Kemudian dimanfaatkan untuk proses mempertahankan suhu tubuh, otot tak sadar involuntar, dan gerakan otot sadar volunteer. Dan menurut Departemen Gizi dan Kesehatan Masyarakat, energi yang berasal dari makanan diperlukan manusia untuk metabolisme basal, aktivitas fisik, dan juga efek makanan, yaitu specific dynamic adaptation atau SDA. Sistem energi, ada beberapa sistem energi, yaitu anaerobik dan juga ada sistem energi aerobik. Oke, langsung kepada pengertiannya ataupun penjelasan dari sistem energi anaerobik dan energi aerobik. Dalam energi anaerobik ada beberapa kelas, yaitu yang pertama alaktik dan juga laktik. Sistem energi anaerobik alaktik atau bisa disebut juga post-Pagani system, yaitu menyediakan energi siap pakai yang diperlukan untuk permulaan aktivitas fisik dengan intensitas tinggi. Sumber energi anaerobik laktik yaitu lactic acid system. Apabila aktivitas fisik terus berlanjut, sedangkan penyediaan energi dari sistem anaerobik alaktik sudah tidak mencukupi lagi, makanya di sini sistem energi anaerobik alaktik ini mencukupi ataupun menyediakan dengan cara mengurai glikogen otot dan glukosa darah melalui jalur glikolisis anaerobik tanpa bantuan oksigen. Itu sekarang masuk ke sistem energi aerobik. Untuk aktivitas intensitas rendah atau low intensity dilakukan dalam waktu lama atau lebih dari 2 menit. Energi disediakan melalui sistem energi aerobik. Jadi pemecahan nutrien atau pembakaran lemak, protein dengan bantuan oksigen. Sistem energi anaerobik dan aerobik bekerja bersamaan atau serempak yang diperlukan tubuh untuk bergerak, yaitu
Nah, sekarang kesimpulan, jadi sistem anaerobik dan sistem aerobik dalam pemecahan hal sumber energi, yaitu sistem energi anaerobik itu memerlukan atau tidak memerlukan bantuan oksigen, dan sistem energi aerobik itu memerlukan oksigen dalam pemecahan nutrisinya. Seperti itu. Sekarang lanjut ke materi yang kedua, yaitu perhitungan kebutuhan energi. Komponen yang diperlukan dalam perhitungan kebutuhan energi yaitu yang pertama ada basal metabolis rate atau BMR. Yang kedua ada specific dynamic action yaitu SDA. Terus aktivitas fisik dan juga energi expenditure untuk setiap jenis selama pelatihannya. Komponen yang pertama yaitu komponen metabolisme basal. Yaitu banyaknya energi yang dipakai untuk aktivitas jaringan tubuh manusia sewaktu istirahat jasmani dan rohani. Kemudian dalam menghitungnya, basal metabolisme rate atau BMR seorang dapat dihitung dengan mengalihkan berat badan dengan 24 kalori. Di sini juga ada ketentuan-ketentuannya mulai dari umur 0 sampai 3 tahun sampai dengan dari 60 tahun lebih, beberapa klasifikasinya. Contohnya saya umur 20 tahun. Nah, kita dapat menghitungnya dengan cara 15,3 dikali berat badan dan ditambah 167,9 dan dapat dihasilkan basal metabolisme kitnya. Begitu. Yang kedua ada specific dynamic action atau SDA. Nah, yaitu energi yang dibutuhkan untuk mencerna zat-zat gizi makro. Jadi lebih spesifik. Baik, di sini cara menghitung specific dynamic action yaitu 10% dari BMR. Hasilnya itu misalkan BMR saya 1000 kalori, maka dapat dihasilkan specific dynamic actionnya yaitu 100 kalori. Karena 10% dari 10.000 itu 100. Ya, seperti itu. Langsung yang ketiga yaitu aktivitas fisik dan aktivitas sehari-hari. Nah, di sini ada beberapa aktivitas dan juga jenis aktivitas yang lainnya. Di sini ada istirahat ya, kemudian klasifikasi ringan sekali, klasifikasi ringan dan sedang, berat dan juga berat sekali. Oke, masuk kepada sekarang pada perhitungan energi yang saya contohkan langsung pada diri saya sendiri terhadap aktivitas fisik yang saya lakukan sehari-hari. Contohnya seperti saya berusia 20 tahun dengan tinggi badan 169 cm dan juga berat badan hampir 70 kg. Kesibukan saya sehari-hari yaitu kuliah. Di selang kuliah, waktu kesibukan itu saya menyempatkan untuk berolahraga setiap harinya dengan berlari selama 15 menit dengan kecepatan lari 30 menit 1 km atau 55 meter. Ya. Maka dapat dihitung bahwa sekarang menghitung IMT terlebih dahulu yaitu status gizinya, menentukan status gizi. Ini saya akan menentukan status gizinya. Oke, tunggu sebentar.
Di sini ada beberapa status gizi, yaitu sangat kurus, ada kurus dan normal, dan ada yang gemuk atau overweight dan obesitas. Ya. Di sini saya akan menghitung IMT saya sendiri. Cara menghitung IMT itu dengan berat badan dibagi tinggi badan dalam satuan meter kuadrat. Berarti berat badan saya 70 meter dibagi satuan kuadrat dapat dihasilkan sekitar 28, bisa disebut normal. Kemudian kita akan menghitung BMR, yaitu yang sudah saya sebutkan, usia 18 sampai 29 tahun, yaitu 15,3 dikali berat badan ditambah 679. Maka 15,3 dikali 70 kilogram 70 kilogram ditambah 679, seperti itu. Sebentar, akan saya hitung terlebih dahulu. Nah, setelah saya hitung ternyata dihasilkan 1750 kalori. Langsung lanjut ke tahap ketiga, yaitu menghitung SDA. Untuk menghasilkan SDA yaitu 10% dari BMR. Maka tadi saya sudah sebutkan bahwa BMR 1750 kalori. Jadi SDA-nya yaitu 68,9 kalori. Oke. Sekarang masuk kepada penghitungan energi aktivitas harian. Klasifikasi jenis aktivitas yang saya lakukan yaitu pada aktivitas ringan dan berat atau ringan berat. Itu dengan nilai 1,7, yaitu berarti cara menghitungnya aktivitas harian yaitu dengan 1,7 dikali BMR ditambah SDA. Jadi 1,7 dikali 1750 ditambah 1750. Bentar, saya akan hitung dulu. Nah, saya sudah hitung, ternyata dihasilkan dengan 3143 kalori. Kemudian sekarang masuk kepada penghitungan energi latihan per hari, yaitu saya sudah sebutkan saya berlari selama 15 menit dengan kecepatan 25 menit per meter. Ternyata sekarang tinggal kalikan saja 20 menit dikali 12 kalori. Karena dalam kebutuhan energi sehari-hari dengan berat badan 70, tinggal kalikan saja 3 menit dengan, saya ulangi, kalori. Kenapa 12 kalori? Karena dalam kebutuhan energi berdasarkan aktivitas olahraga di sini lari 5,5 menit per kilometer, yaitu dengan berat badan 70, yaitu 12 kalori. Tinggal dikalikan saja
20 menit dikali 12 kalori yaitu 240 kalori per hari. Jadi total kebutuhan energi per hari saya yaitu tinggal ditambahkan saja energi aktivitas harian dengan energi latihan per hari, yaitu 3000. Maaf, saya akan hitung kembali. Nah, sudah saya hitung, ternyata hasilnya dari 1,7 dikali 1750 ditambah 168,9 ditambah dengan tadi 250, yaitu hasilnya 3000,393 kalori yang dikeluarkan. Berarti energi yang saya butuhkan per harinya yaitu 3393 kalori ya, yang tadi saya sudah hitung. Dan mungkin cukup sekian materi kebutuhan energi dan juga perhitungan kebutuhan energi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.